warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Direktur Penyelesaian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, serta para Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lembaga yang hadir atau mewakili. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk semua peserta rapat yang telah menyempatkan waktu dalam agenda Rapat Pemantauan Realisasi Rencana Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2025 periode B12. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa sejenak agar acara kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Leo Efriansa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM untuk dapat membuka acara rapat sekaligus memaparkan materinya. Kepada Bapak Asdep, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator, moderator ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Penyelesaian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Dr. Adi Prasetya, SE MM, dan tim. Kemudian yang kami hormati sudah bergabung dari BMKG, Pak Dhanil, dari Basarnas, kemudian dari Perpusnas, dari Kementerian ATR, Kementerian P3A, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati dari Biro Perencanaan Kementerian PPN Bappenas, dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Badan Meteorologi, Klimatologi Fiskal, kemudian Badan Perencana dari Biro Perencanaan, Badan Pangan Nasional, kemudian BNPB, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional, LAN, Perpusnas, yang sudah kita sebutkan tadi, kemudian Bapak Ibu, pejabat administrator, Madya, Muda, Pertama, dan Pelaksana dari Kementerian Desa dan PDT. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita semua, alhamdulillah dikaruniai kesehatan, dikaruniai kesempatan sehingga kita bisa hadir eh, walaupun melalui Zoom ya, dalam acara rapat koordinasi pada hari ini dalam rangka kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Desa dan PDT. Bapak Ibu yang kami hormati, kami pertama mengucapkan terima kasih kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Desa dan PDT. Kegiatan ini sebetulnya merupakan mandat ya kepada kita bersama ya, kementerian lembaga, sesuai dengan mandat yang tertuang di dalam RPJMN, Perpres 12 tahun 2025, RPJMN 2025-2029 masih memandatkan daerah tertinggal, di mana kalau di RPJMN itu
angkanya malah berlebih ya. Kalau saya tidak salah itu lebih dari 30. Walaupun kesepakatan awal di bulan Desember, November itu kita Kementerian Desa dan Bappenas itu menyepakati 30 daerah yang masih kita eh, berikan status sebagai daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, mungkin untuk memulai diskusi kita pada hari ini dalam rangka pembahasan realisasi program percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2025. Tadi sudah disampaikan oleh moderator periode B12 di Kementerian Lembaga. Kami pertama mengapresiasi kepada Kementerian Lembaga yang sudah berperan, sudah memprioritaskan perencanaan, pelaksanaan untuk percepatan pembangunan di daerah tertinggal yang merupakan eh, prioritas kementerian lembaga yang harus memberikan intervensi pada daerah tertinggal ini. Sambil ini saya sedikit menyampaikan karena dipinta untuk menyampaikan materi mungkin dan informasi juga. Eh, Pertama tentunya yang melatar belakangi kita eh, berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2025, Pembangunan Nasional periode 2005-2029 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi dan sosial secara inklusif dengan menekankan prinsip pembangunan dari desa, dari bawah, dalam rangka tersebut, desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu diposisikan sebagai poros penggerak pertumbuhan baru sekaligus benteng ketahanan sosial masyarakat. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam RPJMN sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi itu masih terstate 30 kabupaten yang masih berstatus daerah tertinggal dengan karakteristik keterbatasan infrastruktur dasar, ya rendahnya kualitas SDM serta keterisolasian secara geografis. Nah, ini masih ada 30 daerah tertinggal, itu satu provinsi masih berada di Sumatera, Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, kemudian tiga daerah itu masih berada di Nusa Tenggara Timur, dan yang lain 26 itu berada di eh, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Tengah maupun Papua Barat Daya. Jadi saat ini masih ada 30 yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Walaupun tidak kita pungkiri sebetulnya, kalau kita lihat masih banyak juga sebetulnya daerah yang kita anggap masih uh, tertinggal, tetapi berdasarkan kesepakatan melalui hitungan yang sudah ditetapkan, melalui indeks yang sudah dihitung, ya 30 ini yang menjadi prioritas intervensi kita. Uh, Kami menyadari memang untuk melakukan intervensi terhadap 30 daerah ini bukan perkara yang sulit. Mohon maaf, bukan perkara yang mudah, sangat sulit maksud kami, karena secara geografis memang yang kurang mendukung kita untuk melakukan intervensi. Namun demikian, dengan kondisi keterbatasan anggaran di kementerian, kemudian dengan kondisi wilayah yang rentang kendalinya juga cukup jauh, tapi inilah yang harus kita sinergikan bersama di kementerian lembaga untuk memberikan intervensi prioritas terhadap 30 daerah tertinggal ini. Karena kalau kita tidak berikan afirmasi, kita tidak berikan prioritas intervensi, maka ya daerah-daerah ini juga susah untuk kita sentuh. Nah, mungkin sedikit di dalam rapat ini juga mungkin ada sesi yang lain nanti kita jadwalkan juga. Kami akan agendakan mungkin bersama Pak Direktur yang lain juga Kementerian Lembaga
khususnya kita mengawal program prioritas Presiden, ada 7 ya, di antaranya dan 5 yang menjadi program prioritas itu yang kementerian lembaga saat ini menyerbu eh, ke program prioritas yang ditetapkan oleh Bapak Presiden itu. Nah, dalam pelaksanaan program prioritas ini sendiri, kami sebetulnya sudah mencoba untuk mengawal juga daerah, misalkan di program prioritas sekolah rakyat. Kita sudah sejauh sebelum sekolah rakyat diimplementasikan, kita sudah mendorong beberapa daerah di daerah tertinggal untuk eh, apa namanya bersinergi melakukan penyediaan eh, yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sekolah tertinggal, sekolah rakyat misalnya. Tapi sampai dengan realisasi mereka juga masih terkendala. Nah, kemudian Pak Direktur, Bapak Ibu semua, ada beberapa kementerian yang sudah mencoba, misalkan di koperasi itu ada 2 daerah yang sudah dicoba untuk di Kementerian Koperasi itu ada 2 daerah yang sudah dilakukan intervensi. Ini yang diharapkan keterlibatan KL itu di Saburai Jua dan Sumba Barat Daya misalnya. Namun dengan kondisi geografis yang susah untuk kita jangkau, ini juga menjadi kendala bagi kita. Nah, sehingga tahun 2025 ini kita menyadari dengan keterbatasan anggaran, kita masih menyesuaikan dengan pola penganggaran dan pelaksanaan program. Nah, kita masih butuh penyesuaian. Nah, semoga di tahun 2026 intervensi terhadap daerah tertinggal ini bisa kita kolaborasikan antar kementerian dan lembaga. Eh, Momen yang baik ini bisa menjadi eh, bisa menjadi komitmen awal kita juga dalam melaksanakan intervensi percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kami dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat eh, ada beberapa strategi yang akan kita kolaborasikan bersama. Ini Pak Direktur, Bapak Ibu semua, ini semoga konsep eh, dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal ini dapat terlaksana dengan baik. Ya, kita sudah menyepakati bahwa di tahun 2025 yang sudah berjalan, kita tidak menyusun strategi nasional, kita tidak juga di daerah juga tidak menyusun strada ya seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi setelah kita lakukan evaluasi di tahun 2025 ini, kita juga justru ada kebingungan arah di dalam eh, melakukan intervensi di daerah tertinggal ini. Nah, kami mencoba memberikan berinisiatif ke depan supaya program untuk daerah tertinggal ini bisa terintegrasi barangkali kemudian kita juga bisa melakukan di samping yang dilakukan saat ini bisa juga melakukan kegiatan yang secara periodik kita akan melakukan semacam forum percepatan pembangunan daerah tertinggal. Jadi forum PPDT misalnya yang melibatkan semua kementerian ini sudah kami munculkan di dalam target Renstra kita ya. Nah, ini mungkin salah satu opsi sambil kita menunggu revisi PP 78 tahun 2014 ya sehingga untuk menyesuaikan itu kita perlukan nanti forum, mungkin forum ini di bawah koordinasi Menko yang melibatkan semua kementerian, sehingga sinergi program dapat terekod, dapat terekam, dapat kita kolaborasikan bersama. Seperti di Kementerian Koperasi saat ini sudah ada intervensi 2 daerah sebagai contoh misalnya, tapi kita kan masih tidak belum semua kementerian lembaga misalnya memahami
bahwa intervensi di dua daerah-daerah tertinggal misalnya yang bisa kita sinergikan bersama sehingga harapan kami forum PPDT ke depan itu bisa menjadi solusi sehingga pelaksanaan eh, kalau kami di Kemenko dari sisi eh, koordinasi, sinkronisasi maupun pengendaliannya kita juga bisa dilaksanakan. Begitupun dengan TUSI yang ada di Kementerian Desa, kemudian mandat juga di dalam RPJMN, Bapak Ibu juga bisa kementerian lembaga bisa melaksanakannya dengan baik. Fokus kita tentu itu adalah infrastruktur dasar ya, implementasi program prioritas, peningkatan layanan dasar, pengembangan ekonomi lokal sesuai potensi unggulan di daerahnya. Di dalam RPJMN juga sudah dicantumkan sasaran untuk daerah tertinggal ini. Ya, jadi daerah tertinggal ini masih tercantum ya di tahun 2025 itu 16,67%, kemudian harapannya dengan capaian tahun 2029 itu 56,67%. Kami sudah mencoba ya karena daerah tertinggal ini juga sudah semakin dikit, apa mungkin misalnya kemarin dengan diskusi-diskusi dengan teman-teman di Bappenas, penggunaan daerah tertinggal misalnya kita rubah, misalnya daerah lambat tumbuh atau daerah afirmasi gitu. Nah, cuman di dalam kesempatan tersebut kita tetap tidak masih menggunakan istilah penggunaan daerah tertinggal gitu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui kita bersama bahwa penggunaan nomenklatur daerah tertinggal ini masih ada dipakai oleh beberapa kementerian lembaga. Di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat itu masih menggunakan nomenklatur daerah tertinggal. Di Kementerian Desa dan daerah tertinggal juga. Kemudian di Menko Infrastruktur itu juga di level eselon 1 dan eselon 2 juga masih menggunakan nomenklatur daerah tertinggal gitu. Sehingga daerah tertinggal ini ya juga harus kita jawab, tidak bisa kita biarkan, tidak bisa juga kita tinggalkan. Nah, eh, kondisi realitas saat ini kita memang memprioritaskan program semua KL sepertinya memprioritaskan terarah program kita ke program eh, prioritas presiden gitu. Di antaranya misalnya 5 program prioritas presiden. Semua KL, semua kita menuju ke arah sana gitu. Nah, tentu inilah yang mungkin intervensi, jangan sampai di daerah tertinggal, ya malah tertinggal gitu. Nah, ini satu informasi juga untuk kita lakukan bersama, misalnya di pelaksanaan MBG sendiri, itu data terakhir yang kita peroleh di bulan ini bulan November ya, bulan Oktober itu daerah Papua khususnya daerah-daerah tertinggal masih banyak yang perlu kita berikan intervensi yang harus eh, terimplementasi di sana gitu. Nah, pelaksanaan program prioritas ini memang tidak tidak hanya bisa dilakukan oleh kementerian-kementerian teknis saja, misalnya BGN itu tidak bisa hanya dilakukan oleh BGN saja. Kemudian sekolah rakyat juga begitu begitu misalnya. Tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Sosial saja gitu. Kolaborasi dari semua kementerian lembaga akan lebih meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dari program prioritas ini gitu. Nah, kita semua kementerian lembaga saat ini mengarah program kita kepada mensukseskan program prioritas presiden. Kita mengakui itu. Kemendes pun juga begitu. Kemendes saat ini terarah semua tugas khususnya di Koperasi Merah Putih. Nah, tentu peranan yang menjadi prioritas juga itu adalah daerah tertinggalnya gitu. Nah, kemudian di sekolah rakyat, saya kebetulan ditugaskan sebagai satgasnya saat ini di sekolah rakyat, di sekretariat satgas, di pengawasan, satgas koordinasi sinkronisasi pengendalian. Tetapi kita sebelum kita resmikan, sebelum pelaksanaan peresmian sekolah rakyat, kita sudah dorong di Sumba Barat Daya misalnya. Kemudian saya lupa, ada 2 daerah di Papua yang kita dorong. Tetapi sampai dengan pelaksanaan juga belum bisa terrealisasi gitu. Sehingga akhir dari sampai tak saat ini
provinsi NTT sendiri hanya ada satu yang bisa terrealisasi gitu. Itu pun karena ada sentra. Jadi memang peranan dari pemerintah daerah sangat kita harapkan. Nah, ini adalah tugas kita bersama, tugas Kementerian Dalam Negeri, tugas kementerian-kementerian lembaga, agar program-program prioritas ini bisa terlaksana dengan baik di sana gitu. Nah, kami coba kemarin Pak Dir juga sudah berusaha ya, kita di Saburai Jua, karena kita ada beberapa kementerian yang mencoba untuk mengintervensi di sana, diantaranya adalah Koperasi Merah Putih, juga ada model di situ kan di daerah tertinggal, kemudian BGN, kemudian saya juga mendorong misalnya percepatan di sekolah rakyat. Tapi jarak dari Kupang ke sana juga cukup jauh. Kemarin kita estimasi sampai akhirnya nggak jadi, kita hanya berhenti di Kabupaten Kupang karena ternyata jarak menuju ke Saburai Jua itu 8 jam, 7 sampai 8 jam. Pak Dir, salah kemarin kalau informasinya 2 jam. Pak Dir, Pak Yahya, kita udah sampai ke sana, cuma mau ke sana ya. Jadi ya, kita akhirnya koordinasi by telepon saja gitu, dan mengharapkan koordinasi lanjutan gitu. Belum belum bisa kita menuju lokasi. Itu mungkin Bapak Ibu sekilas mungkin dalam kesempatan yang baik ini salah satu program juga yang bisa kita sinergikan bersama, artinya baik kementerian-kementerian teknis, ATR, apakah itu kementerian P3, Perpusnas, kemudian KP3A misalnya, Kemendes, eh, kita bisa mengarahkan pintu masuknya misalnya lewat program prioritas Presiden untuk mengintervensi daerah tertinggal ini. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya sedikit saja mungkin memberikan informasi terkait dengan progres dari penyelenggaraan sekolah rakyat. Ini mungkin bisa menjadi apa namanya guidance pintu masuk kita. Oh, apa nih kira-kira kegiatan di 2026 misalnya untuk yang ke depan yang bisa menjadi referensi kita untuk kolaborasi antar kementerian lembaga. Di samping nanti kami mengharapkan tentu program prioritas bentuk intervensi yang diberikan kepada daerah tertinggal dari KL lembaga juga kami sangat harapkan sekali informasinya. Ini saat ini Bapak Ibu itu sudah beroperasi 165 plus 1, artinya 166. Ada plus satunya belum tidak kita munculkan. Itu sekolah rakyat sudah beroperasi di wilayah Indonesia saat ini. Itu masing-masing provinsi sudah ada. Paling sedikit ya seperti saya sampaikan tadi itu provinsi NTT. Rata-rata per provinsi saat ini sudah beroperasi 3. Bahkan di Sulawesi Selatan itu ada 16 lokasi SR yang sudah beroperasi gitu. Nah, setelah kita lakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan sekolah rakyat ini, itu tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Banyak kementerian yang bisa berperan dalam pelaksanaan program prioritas ini gitu. Misalnya saat ini kondisi yang realita, terakhir kemarin itu kan viral sekali. Siapa ada anak SD yang dia setiap hari pulang pergi Parung, ya Parung kalau saya tidak salah, Parung ke Kalender ke Jakarta Timur. Setiap hari dia sekolah karena SD-nya di eh, Jakarta Timur. Sementara dia ikut ibunya menjadi ART di daerah eh, Tangerang gitu. Sehingga dia naik KRL gitu. Ini kan butuh peranan masyarakat, pemerintah daerah yang tentu kita harus peka menyikapi hal yang seperti ini gitu. Sekolah rakyat ini bisa hadir untuk menjawab hal-hal yang kondisi yang seperti ini. Nah, saat ini kondisi sekolah rakyat itu adalah keterbatasan sarana prasarana pendidikan karena memang prasarana pendidikan ini disediakan oleh pemerintah daerah menggunakan aset yang terbengkalai, misalnya aset yang tidak digunakan kemudian disampaikan ke Kementerian Sosial menembuskan ke PU memberikan
melakukan perbaikan di prasarana tersebut. Ini yang digunakan sampai saat ini di 166 titik itu eh, yang kita sebut dengan sekolah rintisan. Sambil berjalan, sekolah rintisan ini berjalan, saat ini sudah dilakukan proses pembangunan untuk sekolah yang permanennya. Permanennya ini per sekolah itu 5 sampai 7 hektar yang akan dibangun. Tahun 2025 itu ada 104 lokasi yang dibangun. Tahun 2005 dan ini sudah proses tender dan akan dilakukan pembangunan dengan sistem multi years sehingga di Juni tahun 2026 semua sekolah yang 104 ini sudah operasional. Kemudian di tahun 2026 itu akan ada penambahan lagi 100 untuk rencana pembangunan di luar yang 104 tersebut. Nah, harapannya adalah sampai 5 tahun ke depan ya semua daerah di kabupaten kota itu ada daerah tertinggalnya. Nah, ini bisa program prioritas ini bisa menjadi intervensi kolaborasi bersama juga semua KL untuk mengintervensi khususnya kita akan memprioritaskan tentu daerah tertinggal yang harus kita dorong bersama kita sodorkan, kita serahkan, masih belum juga mereka proaktif. Nah, saya juga bingung gimana ini untuk daerah tertinggal gitu. Nah, ini kemudian ada beberapa ini duplikasi ini permasalahan ya, keterbatasan, kemudian duplikasi komponen alokasi anggaran. Nah, ini juga mungkin butuh pengawasan kita bersama. Kemarin misalnya dari BPIP ini mungkin tidak masuk juga dalam sini. BPIP mereka bisa nggak mereka membantu misalnya di dalam proses rekrutmen ini melihat memotret mana anak-anak yang bisa apa namanya direkomendasikan gitu. Nah, mesti kemudian di KP3A juga ada kan genre misalnya ada apa istilah lainnya yang saya kurang lupa ya generasi rencana apa gitu genre gitu. Nah, itu juga misalnya bisa di kita keterlibatan dari apa semacam pendamping gitu yang ada di desa-desa gitu, daerah tertinggal misalnya di daerah tertentu itu misalnya melakukan asesmen terhadap kira-kira mana warga-warga yang kita bisa prioritaskan gitu, khususnya di daerah-daerah tertinggal ini. Kemudian ketidakjelasan kedudukan kewenangan antara pemerintah pusat, nah ini kan sudah terjawab di dalam Perpres. Jadi Bapak Ibu saat ini Perpresnya itu sudah rampung dalam proses penandatangan oleh Bapak Presiden. Jadi kendala kewenangan ini juga akan terselesaikan nanti. Jadi di dalam sekolah rakyat ini itu tidak mengenal lagi istilah kewenangan kewenangan kabupaten kota SD SMP, kewenangan SMA itu provinsi, semuanya terintegrasi. Jadi seorang kepala daerah kabupaten kota itu bisa menetapkan semua jenjang itu mau SMA, SD, SMP dia bisa menetapkan siswanya yang berasal dari daerah itu gitu. Kemudian sistem rekrutmen, nah ini tentu yang belum maksimal perlu peranan kita bersama ya. KP3A mungkin ini juga bisa terlibat aktif di dalam pelaksanaan ini. Kemudian belum menjangkau secara optimal anak putus sekolah dan seterusnya. Saya kira yang tidak perlu ini hanya sekilas informasi kepada Bapak Ibu saja yang mungkin bisa menjadi kolaborasi kita bersama di tahun mendatang ya, di tahun 2026. Saya kira itu Bapak Ibu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami sekali lagi sangat mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kementerian Lembaga yang sudah hadir ya menyampaikan intervensi yang dilakukan terhadap daerah tertinggal di tahun 2025 dan harapan kita semoga di tahun 2026 pelaksanaan intervensi percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat terlaksana dengan baik. Kita berkomitmen, Pak Dir, mungkin kita akan susun nanti forum antar kementerian lembaga, kita SK-kan bersama sehingga tidak menjadi apa namanya mandat RPJMN ini tidak menjadi beban satu kementerian saja, tapi semua kementerian harus sadar menyadari ya prioritas di dalam mandat
di dalam RPJMN bahwa daerah tertinggal ini juga tidak boleh kita lupakan gitu. Dan ini juga merimain kita bahwa ya ketika memang belum kita lakukan optimal terhadap daerah tertinggal ini, ya inilah kondisi yang kita hadapi dan harus kita tuntaskan bersama gitu. Dan tentu kami juga sangat mengapresiasi kementerian lembaga yang sudah berperan aktif ya, memprioritaskan dan tetap mengalokasikan dalam rangka programnya untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Saya kira itu Pak Direktur, Bapak Ibu semua, Bu Moderator, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam penyampaian saya dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Asdef. Selanjutnya Bapak Direktur Penyelesaian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk dapat menyampaikan paparannya terkait penjelasan kegiatan hari ini. Kepada Bapak Direktur, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Asdep, Pak Leo, Besti saya ini yang selalu support kami dalam seluruh kegiatan. Siap, siap Pak Kemudian Rio. Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, terima kasih atas kehadirannya. Dan Bapak Ibu sekalian dari teman-teman di PTT, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun seperti disampaikan Pak Leo melalui Zoom, tapi insya Allah tidak mengurangi arti dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, jadi memang kami selama ini di Direktorat Penyelesaian Rencana dan Program BPDT ini melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang melakukan intervensi di daerah tertinggal. Seperti yang disampaikan tadi bahwa di dalam RPJMN 2025-2029 ada 30 daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Yang mana tadi kalau disampaikan Pak Leo ada dua. Jadi tempo hari kami sudah konfirmasi ke Bappenas Pak Leo. Memang yang dua itu di Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya di RPJMN itu tercantum ada apa ya, ada bintang bahwa itu daerah tertinggal, tapi setelah konfirmasi itu sepertinya typo Pak Leo, jadi belum sempat terkoreksi dengan baik sehingga yang sahihnya ya tetap 30 daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang ada di Sumatera Utara, NTT dan Papua. Oke, next. Sebelum kami melangkah pada kegiatan-kegiatan yang ada di KF, perlu kami sampaikan bahwa di dokumen perencanaan mengenai daerah tertinggal itu yang seperti Bapak Ibu mungkin familiar, yaitu adanya Stranas PPDT yang berpegang pada RPJMN dan ditetapkan dalam Perpres. Kemudian Stranas ini dijadikan pedoman penyusunan rencana strategis KL terkait dukungan dari stakeholder yang dinamakan Rencana Aksi Nasional PPDT yang jadi pedoman dalam penyusunan RKP dan dalam penyusunan rencana kerja KL setiap tahun. Adapun untuk rencana program dan kegiatan PPDT 2025, eh, perlu kami sampaikan bahwa PP 78 revisinya ini memang sedang dilakukan dan sudah kita lakukan usulan. Dan alhamdulillah eh, sekitar 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu itu kami melakukan kegiatan klarifikasi bersama Kemenseknek dan Kemenkum Mbak Leo terhadap usulan ini dan alhamdulillah revisi PP 78 disetujui dalam Proksun 2026 dan nanti insya Allah akan kita bahas debatnya dan juga mohon kesediaan Pak Aste, Pak Leo untuk juga dapat membantu kami, mendampingi kami dalam pelaksanaan revisi PP 78 2014. Kemudian kembali lagi ke RAN, karena RAN ini kan mengajukan pada Stranas. Adapun Stranas sendiri 2025 belum ditetapkan karena ya itu tadi karena PP 78 belum dilakukan revisi sehingga ada kekosongan dalam hal itu
Dan kedepannya ketika nanti revisi PP 78 ini sudah bisa dilakukan atau dilakukan perubahan, maka ini akan ada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sedang kami masukkan dalam klausul-klausul yang ada di revisi PP 78 2014. Oke, next. Ya. Berdasarkan jumlah kegiatan dan program kegiatan PPDT 2025, kalau sebelumnya kita mengacu pada lokus 62 DT, sekarang kita melakukan penyisiran sesuai dengan RPJMN, sesuai dengan Perpres 12 tahun 2025. Kita melakukan penyisiran di 30 DT dan kami melakukan koordinasi dengan 15 Kementerian Lembaga dengan jumlah kegiatan 120. Nah, 120 itu nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut pada kementerian lembaga karena dalam eh, pelaksanaannya kadang-kadang kami di PPDT ini apalagi ketika melakukan raker ya dengan Komisi 5 itu akan ditanyakan sebenarnya kontribusi kita terhadap PPDT itu sebesar apa gitu. Jadi ke depan kami mohon untuk rekan-rekan yang ada di KL untuk lebih mendetailkan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing termasuk juga baik itu jumlah kegiatan maupun jumlah anggarannya. Diharapkan nanti dengan akumulasi ini kita bisa melihat, oh ternyata kontribusi kontribusi kita di 30 daerah tertinggal ini sebesar berapa T misalkan, ataupun ada berapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi seakan-akan kalau tidak kita ini takutnya dikhawatirkan tidak kita tidak diasumsikan tidak berbuat apa-apa terhadap 30 DT. Padahal teman-teman KL saya yakin pasti sudah melakukan intervensi terhadap hal itu. Oke, next. Ya, jadi sebelum ini teman-teman juga di, di tim pemantauan rencana program kegiatan PPDT sudah melakukan koordinasi yang melaporkan ke Pak Asdep kepada kementerian lembaga baik berupa kunjungan langsung ataupun melalui online dengan tujuan untuk mengidentifikasi 120 program kegiatan yang kami sampaikan tadi agar dapat dilaksanakan atau diimplementasikan di tahun 2025. Adapun ketika nanti tidak dapat dilaksanakan, nah ini kami juga minta konfirmasi kendalanya seperti apa dan mungkin ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, pada pelaksanaan koordinasi itu, teman-teman juga melakukan permintaan data realisasi program kegiatan PPDT periode B06. Oke, next, Mbak. Ya, ini rekap data untuk capaian B06, persentasenya. Nanti bahan-bahan akan kami kirimkan melalui undangan kemarin. Jadi ada beberapa KL yang belum melaksanakan belum mengirimkan surat realisasi. Kemudian juga ada beberapa KL yang belum koordinasi pada B06 karena kami belum menemukan jadwal mungkin karena kesibukan dari KL yang bersangkutan yaitu di BMKG, BRIN dan Kementerian Ketenagakerjaan. Diharapkan nanti pada pertemuan ini nanti bisa apa eh, tercapai suatu kesepakatan ataupun bisa kita lakukan verifikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terlaksana di 2025. Oke, next, Mbak. Oke, next. Ya, ini adalah contoh pengisian matriks pemantauan yang mungkin sudah didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di Kementerian Lembaga untuk lebih mendetailkan atau lebih memvalidkan data-data yang kami terima nanti untuk kami kompilasi. Karena memang eh, izin Pak Asdep, karena memang tidak ada Stranas dan RAN, akhirnya di tahun ini memang kita tidak menggunakan istilah kegiatan itu, tetapi menggunakan istilah pemantauan kegiatan. Karena itu nanti akan juga menjadikan dasar kami sebagai data dasar terhadap beberapa KL yang melakukan kegiatan yang ada di PDT. Ya, untuk pertemuan pada pagi hari ini ada beberapa poin yang nanti akan menjadi bahan diskusi rapat. Yang pertama adalah permintaan data realisasi program kegiatan PPDT tahun 2025 periode B12. Kemudian yang kedua adalah pengisian matrik pemantauan periode B12 yang linknya sudah
kami kirimkan juga. Kemudian yang ketiga, teridentifikasinya capaian dan kendala dalam implementasi rencana program dan kegiatan PPDT periode B12. Oke, next. Ya. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Besar harapan kami nanti dalam forum diskusi Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Lembaga bisa menyampaikan, dan nanti ada beberapa Kementerian Lembaga Pak Asdep yang kami mohon perkenannya untuk menjadi narasumber atau memberikan materi. Tidak semua, tetapi kami ambil beberapa sampel sebagai eh, apa ya, acuan lah, sebagai contoh nanti bagaimana untuk koordinasi terhadap kegiatan pada bagian ini. Saya kira itu Pak Step dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Direktur atas penyampaiannya. Mungkin kita masuk saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi pembahasan realisasi rencana program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2025. Langsung saja, di sini kami sudah melihat ada perwakilan dari Biro Perencanaan Perpusnas, itu ada Pak Iwan dan Bu Kusmeri. Mungkin sebelumnya kita pernah berkoordinasi di B06 ya Pak dan Bu. Namun kami belum mendapatkan informasi terkait realisasi dari kegiatan-kegiatan Perpusnas yang ada di daerah tertinggal. Kepada Pak Iwan atau Pak Kusmeri, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, izin saya Kusmeri wakil Pak Karolensu yang kebetulan ada kegiatan di penugasan lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang kami hormati Pak Presiden Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, juga Pak Adi Prasetyo, Direktur Penyelesaian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Bapak Ibu semua. Baik, mungkin kami tidak memaparkan, cuma menyampaikan progres capaian terkait dengan dan untuk perpustakaan nasional yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, ada 23, dan pada dasarnya rencana tersebut sudah selesai secara keseluruhan. Mungkin ini materinya bisa kami sampaikan dari 23 kegiatan sudah kami laksanakan secara keseluruhannya. Di mana di situ ada kegiatan terkait dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di situ ada 5 paket, ada 5 kabupaten kota, juga bahan bacaan bermutu ada 197 paket untuk 12 kabupaten kota tertinggal, juga bantuan buku perpustakaan puskesmas ada 6 paket untuk 3 kabupaten, dan bantuan perpustakaan lapas atau rutan ada 3 paket untuk 3 kabupaten. Jadi pada dasarnya untuk ke-23 kegiatan sudah terrealisasi secara keseluruhan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi mungkin ke depannya tinggal bagaimana agar mengoptimalkan pemanfaatan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi mungkin perlu dukungan dari pemanfaatan dana desa, sehingga nanti kegiatan-kegiatan ini tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa terutama, karena memang lokusnya di desa, kecuali yang perpustakaan puskesmas dan lapas. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa direplikasi oleh desa-desa yang lain, khususnya daerah tertinggal tersebut. Tentunya perlu dukungan penganggaran dari Kemendes yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Mungkin itu terkait dengan program kegiatan Kabupaten Daerah Tertinggal untuk Perpustakaan Nasional tahun 2025. Mungkin sedikit kami informasikan Pak Asdep, kalau Perpustakaan Nasional juga
terlibat dalam sekolah rakyat. Jadi kami membantu eh, sekolah rakyat terkait dengan buku-buku. Jadi ada 150 sekolah rakyat yang kami intervensi dengan total anggaran memang tidak banyak ya, karena memang kemampuan anggaran perpustakaan masih sangat terbatas, yaitu sekitar 41,3 miliar. Jadi bentuknya adalah anjungan baca digital untuk 142 paket, karena memang yang memungkinkan hanya 120 paket dari 150 perpustakaan. Juga ada rak buku untuk sekolah rakyat masing-masing 2 rak dari 224 sekolah rakyat. Jadi 224 sekolah rakyat itu terdiri dari sekolah dasar ada 53 sekolah, juga untuk sekolah menengah pertama ada 81 sekolah, dan untuk sekolah menengah atas ada 90 sekolah. Jadi walaupun totalnya 224 sekolah, tapi lokusnya sebenarnya karena ada yang bersamaan satu tempat, satu lokasi, jadi ada 150 lokasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Asep dan Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Kusmeri. Tadi kami juga sudah melihat matriks yang Bapak sampaikan. Sebelumnya memang kami belum mendapatkan informasi terkait ini Pak di B06 terkait realisasi ini. Namun tadi Bapak juga sudah menyampaikan di B12 ini ternyata sudah terlaksana semua dan sudah dimanfaatkan kepada perpustakaan desanya. Mungkin untuk tahap selanjutnya Pak, kami memohon bantuan juga kepada Bapak Kusmeri dan jajarannya. Mungkin kami bisa dikirimkan surat B12 ya Pak secara resmi yang ada isi matriks yang tadi Bapak telah sampaikan. Eh, Mungkin Baik. kalau dari Pusnas kami sudah mendapatkan datanya, kami bisa lanjut ke kementerian lain. Oh ya, mungkin selanjutnya kami eh, beralih ke diskusi ke kementerian lembaga lain. Di sini kami sudah melihat ada dari Kemnaker, BMKG, Kemendagri, ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin kami bisa mendapatkan konfirmasi terkait realisasi rencana program dan kegiatan PPDT ini kepada mungkin terlebih dahulu kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Winda. Kepada Bu Winda dari Kemen PPA, apakah bisa memberikan tanggapannya terkait realisasi rencana programnya? Atau Mbak Yuli Rosa dari Kementerian KP3A? Mungkin belum terhubung ya Bapak Ibu. Selanjutnya ke Kementerian ESDM, apakah ada yang bisa memberikan tanggapan terkait realisasi rencana program kegiatan di PPDT? Mungkin sebelumnya kalau ESDM kita juga sudah berkoordinasi ya terkait dua kegiatan itu. Mungkin dari ESDM apakah bisa menyampaikan tanggapannya?
Atau dari Pak Riki dari Kemenperin. Ya, eh, selamat pagi, Bu Ya, Hanan pagi Pak. Anissa. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak Direktur dan Bapak Ibu peserta lainnya. Perkenalkan, saya Riki dari Unit Biro Perencanaan Kemenperin. Dalam rapat ini juga hadir juga Ibu Endang. Tapi izin Bu Endang untuk menyampaikan terkait data realisasi program PPDT tahun 2025 di Kemenperin. Melihat matriks yang ada dan sesuai surat yang telah kami sampaikan sebelumnya perihal konfirmasi data dan capaian pelaksanaan rencana dan program kegiatan PPDT tahun 2025, sebelumnya kami telah menganggarkan Ibu untuk program tersebut kepada 4 wilayah provinsi, yaitu Papua Pegunungan, Papua Barat, Sumatera, dan NTT. Namun karena kegiatan dan program tersebut dilaksanakan melalui dana tugas pembantuan dan untuk anggaran tersebut di tahun 2025 terkena blokir efisiensi anggaran, sehingga untuk program tersebut di tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan Ibu. Ah, jadi ya memang tidak, untuk realisasi di 2025 ini terkait program tersebut tidak ada Ibu. Saya izin bertanya, Ibu Anissa, apakah kami perlu mengirimkan surat resmi juga melalui email seperti di surat undangan, melihat di tahun 2025 di Kemenperin tidak ada kegiatan yang dapat dilaksanakan akibat blokir anggaran tersebut. Oh ya. Baik Pak Riki, mungkin langsung saja eh, bisa dikirimkan kepada kami surat surat D12-nya dengan mengisikan matriks. Nanti di matriks teralokasikannya itu silakan diisikan strip saja Mas Pak Riki. Nanti di keterangannya bisa dicantumkan kalau itu diblokir seperti itu. Tapi kami meminta secara resminya juga surat B12-nya atas tanggapan yang surat kami kirim atas tanggapan surat yang telah kami kirimkan kemarin gitu. Jadi untuk surat Mungkin undangan rapat hari ini nanti lampirannya Excelan ini ya Bu ya. iya betul. Jadi Nanti kemarin kan kami sudah teralokasikannya saya isi strip, lalu di keterangannya saya ya, isikan blokir gitu. iya betul. Meskipun diblokir, iya. Ya, Oke, seperti Ibu. itu. Terima kasih, Ibu. Ya, maksudnya selain Ya, terima kasih juga Pak Riki atas konfirmasinya. Eh, selain ini siapa? Selanjutnya mungkin kami meminta konfirmasi kepada Kementerian P3A. Sebelumnya kami sudah pernah koordinasi juga dengan Kementerian P3A terkait realisasi kegiatan di P3A itu sendiri di B06. Kalau tidak salah kegiatannya dilaksanakan semua melalui DAK. Mungkin kami ingin melihat seberapa jauh capaiannya ataupun kendala dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Kepada Ibu Winda atau Ibu Yuli dari KP3A mungkin bisa menyampaikan eh, materinya atau capaian realisasi programnya. Apakah Ya, sudah selamat pagi Mbak. ya? Pagi Mbak Apakah Yuli. suara saya bisa didengar Mbak? Bisa. Oke, saya share screen dulu. Ya, jadi Mbak kan kita Men PPA ini matriksnya melalui kita dari DAK ya Mbak. Ada 3 daerah kemarin, itu Sumba Tengah dari NTT, Saburai Jua dari NTT, dan Asmat dari Papua Selatan.
Untuk realisasinya kemarin itu di B06 kan memang belum ada laporan kita, belum mendapatkan laporan dari daerah tersebut. Jadi kita belum bisa menyampaikan progresnya pas di B06. Untuk sekarang sudah ada kegiatan yang disampaikan oleh daerah. Eh, Ya, jadi tiga daerah ini mendapatkan DAKNF. Untuk Sumba Tengah itu sudah melaksanakan tiga kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Lalu juga sudah melaksanakan pelayanan untuk korban KTP atau KTA, kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak dengan 24 korban, terus realisasi anggarannya sebesar 118.345.000. Lalu juga ada 15 SDM yang dilatih untuk manajemen kasus. Itu untuk Sumba Tengah. Selanjutnya untuk um, Saburai Jua itu sama, sudah ada tiga kegiatan pencegahan KTP dan KTA yang dilaksanakan. Lalu ada 86 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani di UPTD. Lalu sudah ada dari 62 SDM, baik dari UPTD atau dinas dan dari eh, lembaga layanan ya layanan perempuan dan anak lain, perlindungan perempuan dan anak lainnya yang dilatih dari DAKNF ini. Selanjutnya untuk terakhir itu dari daerah Asmat sudah ada 6 kegiatan pencegahan atau sosialisasi ke KTP dan KTA yang sudah dilaksanakan per November per laporan terakhir mereka. Lalu ada 10 korban yang dilayani dan 40 SDM yang dilatih. Segitu Mbak kalau dari kita. Totalnya untuk realisasi anggarannya di Sumba Tengah itu sudah 216 juta dari total pagu alokasi 460 juta. Lalu untuk Saburai juga sudah 436 juta dari total pagu alokasi 505 juta 690 ribu. Dan Asmat itu sudah merealisasikan 200 juta 330 ribu dari total pagu alokasi 400 juta 660 ribu. Segitu dari saya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Berarti yang terkait output kegiatan pencegahan yang dilaksanakan, korban KTA yang dilayani, SDM yang dilatih itu satu kegiatan di kabupaten itu, namun ada menu-menu ini ya Mbak ya? Iya, ada menu-menu ini. Oke. Biasanya sih Ya. dalam beberapa kegiatan sih, Mbak, itu. Eh, kayak Oh, SDM yang dilatih ini, misalnya dibagi dua dari ada kegiatan apa ya, pelatihan pencatatan atau pelatihan manajemen kasus. Kayak gitu, Mbak. Ada lagi sih pembagiannya di bawahnya sebenarnya, di dalamnya. oh, ya. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Dan kalau kami Hmm. lihat juga di P3 udah selesai semua ya Mbak ya, ini kegiatannya. Mungkin kami juga nanti bisa Iya, tapi dikirimkan sebenarnya B12. masih Oh, ada yang dilanjutkan, Mbak. Ya, masih kan ini sebenarnya ke kegiatan daerah kan em, kegiatannya sampai Desember, Mbak. Jadi ini masih ada yang bisa mereka lakukan sebenarnya. Masih ada yang oh belum berarti ini mereka lakukan sebagian. cut off per Masih tanggal akan ada per bulan. tambahan realisasi jadi Oke oke triwulan oke. 3 sebenarnya. Hmm, ya. Nggak apa-apa Mbak. Mungkin untuk surat B12-nya pakai yang ini dulu karena kami Mm-mm. ingin meminta datanya itu maksimal dikirimkan ke kami 5 Desember supaya kami bisa mengolahnya juga Mbak gitu. Ya, baik, Mbak. Jadi nanti di lampirannya kami minta tolong untuk matriks ini dikirimkan melalui surat. Oke, ya, siap, baik, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Ya, sama-sama.
Eh, Mohon izin Bu Anissa, iya Pak Aditya. saya ya saya Ditya dari Kementerian SDM. Mohon maaf tadi sebelumnya katanya sudah dipanggil ya, tadi ada panggilan dulu dari Oh iya, atasan. oh iya siap Pak Adit. Ya, Iya tadi kami ingin meminta tanggapan terkait realisasi program di SDM sebelumnya. eh, Pas kita kami berkunjung di Deno 6 itu masih menunggu alokasi APBN ya Pak kegiatannya. Kalau iya. untuk saat ini eh, konfirmasi kegiatan seperti apa Pak? Jadi untuk saat ini yang kami dapat tahap awal dari unit teknis kami bahwa boleh share screen ya. Ya boleh Pak, silakan. Mohon izin untuk share screen. Ini ke yang kami sampaikan kemarin kan ada dua kegiatan ya. Yang satu listrik perdesaan, yang kedua adalah bantuan pasang baru listrik. Nah, yang untuk hingga saat ini yang listrik pedesaan ini uh, untuk di daerah Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat itu uh, direncanakan dibangunnya direncanakan masuk roadmap di tahun 2026. Jadi tidak tidak masuk di tahun tidak masuk di tahun ini. Dan yang kedua adalah bantuan pasang listrik baru. uh, Hasil terakhir bahwa tahun ini untuk seluruh Indonesia itu bukan hanya di daerah tertinggal ya, untuk seluruh Indonesia itu ada 215.000 sambungan rumah tangga di 36 provinsi di Indonesia. Rencananya karena anggarannya itu baru terbit di bulan November, jadi kita menggunakan skema uh, lewat tahun. Jadi nah, kemarin sudah dilelang dan akan dilakukan pemasangan, tapi pemasangannya lewat tahun dari Januari sampai Maret 2026. Jadi kalau di tahun ini selesai diperkirakan 170.000 dengan prognosaan realisasi anggaran di sekitar 340 miliar dan sisanya ada 75.000 sambungan rumah tangga itu dilaksanakan pada Januari sampai Maret 2026. Tapi ini baru data prognosa awal dia Bu Anissa karena kita belum meminta secara detail kepada unit teknis si pengampunya untuk PBBL. Terima kasih Bu Anissa. Oh ya, makasih Pak Adit. Mungkin kami sedikit bertanya Pak terkait yang BPL ini. Ini kan lokusnya provinsi. Kalau kita meminta ke unit teknisnya datanya itu sampai ke kabupaten mana, apakah bisa? Terus nanti semisal data dari unit teknisnya itu kami bisa memintanya itu maksimal kapan ya Pak? Gitu. Kalau yang 170 sambungan rumah tangga itu kita bisa usahakan yang sesuai kemarin koordinasi bahwa sebelum tanggal 5 Desember. Tapi Hmm. kalau untuk yang 75.000 RT, eh, saya belum tahu ya apakah sudah ada datanya, tinggal pemasangan saja eh, atau memang harus sedang sedang lelang lagi atau sedang Oh, penunjukan langsung lagi gitu ke PLN. Ya gitu Bu Anissa. iya. Eh, Berarti yang 170.000 ini dulu aja Pak dapat Ya, dikirimkan. Iya Bu ya. barusan sih saya baru menanyakan ke unit teknis ya apakah bisa sampai sampai desa atau belum yang skop Kabupaten terkecil sih. lagi. Tapi Hmm. kita tidak yang saya tahu kemarin itu biasanya sampai provinsi dan kabupaten jumlahnya. Tapi apabila memang dari Kemendes
PDT ini butuh sesuai yang tadi RPJMN apa RP lokasi daerah tertinggal sesuai, mohon maaf, lokasi daerah tertinggal sesuai RPJMN, ya mungkin akan kita mintakan secara rinci sih. Ya mungkin kami mintanya cuma sampai kabupaten aja cukup sih Pak. Oh, sampai kabupaten. Ya. Ya, baik. Kabupaten itu aja. Ya, baik, baik, Bu Anissa. Baik, terima kasih Pak Adit Ya, atas ya, konfirmasinya. ya, terima kasih Bu Anissa. Saya stop screen. Iya, makasih Pak. Hmm, Mungkin selanjutnya di sini kami melihat bentar, ada Kemnaker, BMKG, dan Dagri. Sebelumnya kalau yang BMKG dan Kemenaker kami belum sempat berkoordinasi karena mohon maaf belum menemukan jadwal yang cocok waktu di B06. Mungkin pada forum kali ini apakah dari Kemnaker bisa menyampaikan tanggapannya? Ya, Pak Ahmad udah on cam ya. Terima kasih, Silakan, Pak. eh, Mbak Hana. Apakah bisa didengar suaranya, Mbak? Bisa, Pak Ahmad. Biro Perencanaan, Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelumnya memang kami pernah melakukan pelaporan untuk beberapa kegiatan ketenagakerjaan yang mendukung kebijakan daerah perbatasan. Sorry, apa daerah yang mendukung di Kementerian Desa di 2024. Namun kami di 2025 ini belum terinfo sebenarnya. Kebetulan kami di bagian evaluasi dan pelaporan terkait tadi eh, rencana jadwal untuk bertemu dengan pimpinan kami. Mungkin saya pribadi belum tahu sebelumnya terkait jadwal tersebut. Atau mungkin ada di disposisi ke teman-teman yang lain, saya pribadi kurang begitu paham. Tadi kami telah berkoordinasi dengan beberapa eh, mitra kami di Selon Satu yang terkait kegiatan pelatihan berbasis kompetensi ini, yang mana memang terdapat dua target yang harus yang menjadi amanat kami di Kementerian Kerjaan untuk dilaksanakan di eh, dua lokasi yaitu di Kabupaten Taberau sama Kabupaten Teluk Wondama. Dari dua kabupaten ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian kami mempunyai UPTP di sana, yaitu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Sorong. Dan kami telah berkoordinasi sebenarnya Bapak Ibu sekalian bahwa dua kegiatan ini itu di tahun 2025 itu memang ada targetnya. Namun untuk anggarannya itu eh, terblokir. Jadi karena apa efisiensi anggaran. Jadi mungkin kami selanjutnya akan mengirim surat resmi ke Kementerian Desa untuk melanjuti terkait rencana aksi di daerah tertinggal ini untuk yang tahun 2025. Kami pun sebenarnya Pak Ibu sekalian ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Balai eh, Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di 2025 ini. Namun memang tidak menyasar tidak menyasar di tempat itu. Namun ada beberapa peserta yang kami dapat di sini ada beberapa peserta yang secara induk NIK-nya mereka berasal dari dua kabupaten tersebut, yaitu ada sekitar 26 peserta pelatihan, tapi memang tidak semuanya itu mengikuti pelatihan di situ. Contohnya ada eh, peserta pelatihan yang dia mengikuti pelatihan di Semarang, di balai kami, ada di Surakarta, ada juga di Jayapura. Dimungkinkan peserta tersebut adalah mereka
yang mungkin kuliah di sana atau bekerja di Semarang misalnya dan mengikuti secara NIK mereka berasal dari sana tapi tidak mengikuti pelatihan di sana. Apakah ini akan menjadi realisasinya atau seperti atau apa atau memang harus dilokuskan di dua tempat di kabupaten tersebut? Mungkin itu penjelasannya. Jadi kalau memang dilokuskan di dua tempat ini di 2026 memang anggaran kami terblokir. Tapi kalau eh, mau menggunakan by name by address ada sekitar 26 eh, apa peserta pelatihan kami, pelatihan berbasis kompetensi yang itu mempunyai NIK yang berasal dari dua kabupaten tersebut. Mungkin itu Mbak Hana. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Izin bertanya Pak, Eh, berarti yang NIK dari Kabupaten Tolkuandama dan Tamberau tadi itu eh, dia peserta pelatihannya ya Pak ya? Betul, Mbak, peserta pelatihan. Tapi diadakan di UPTD di Semarang dan Jogja seperti itu. Ada yang di Semarang, yang di Balai Besar Pelatihan Vokasi Semarang itu ada satu orang, Mbak. Hmm. Di Sorong juga ada 17, ada 20 orang. Di balai kami di Surakarta ada dua, di Ternate ada dua, di satuan pelayanan kami di Jayapura ada satu. Jadi totalnya itu ada 26, 22 perempuan dan 4, 22 laki-laki dan 4 perempuan, Mbak. Gitu. Jadi ini by name by address-nya ada kami, Mbak. Tapi memang yang menyasar di dua tempat langsung dilaksanakan oleh UPTP, BLK, BPMTI Kabupaten Tamberau dan UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini memang diblokir, Mbak. Tapi ada peserta yang mengikuti di balai-balai kami dan satuan pelayanan kami. Jadi memang keterangannya itu tidak dilaksanakan di dua UPTD ini, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Eh, Mungkin untuk matriksnya bisa diisikan eh, tidak teralokasikan dulu Pak. Oke, Jadi di teralokasinya di strip dulu aja dan dengan keterangan diblokir ya tadi. oke, Dan oke. mungkin kami juga meminta lampiran data tambahan eh, terkait data nama berapa peserta dari dua kabupaten itu dilatih oleh UPTD mana. Mungkin seperti itu Pak, ditambahkan lampiran di bawahnya aja Oke, yang berarti nanti seperti mohon Bapak izin sampaikan Mbak tadi. Hana mungkin nanti dua lampiran ya. Lampiran pertama terkait Ya, sesuai dengan apa Bitly yang dikirim itu. Pertama, yang kedua ya, mungkin kami akan uh, dari data 26 orang itu nanti kita akan detailkan dia dari Kabupaten yang Tambrau berapa, yang Teluk Undana berapa mungkin seperti itu ya, Pak. iya, iya Pak. Oke. Tapi kami izin bertanya juga Pak, karena kita belum pernah koordinasi apa ya sebelumnya. Eh, untuk di UPTD di kabupaten lain yang masih masuk dalam lokus daerah tertinggal itu sebenarnya ada juga nggak Pak selain dari Tamberau sama ini Mungkin Teluk amunisi Pak, mungkin nanti kita akan coba detail apa koordinasikan lagi Pak. Karena memang kami itu mempunyai sekitar 25 UPTP Pak gitu. Tapi memang Oh, lokusnya itu tidak di provinsi. Ada yang dekat contohnya kayak di Surabaya itu tempatnya di Sidoarjo yang memang lokus-lokusnya itu disesuaikan dengan dunia industri. Kayak gitu, Pak. oke. Iya. Mungkin kita perlu koordinasi lebih lanjut ya Pak ya setelah rapat ini. Eh, Nanti kami bisa hubungi Pak Ahmad ya setelah rapat mungkin Pak. Hmm, Oke, siap, Pak. ya, ya. Nanti Terima mungkin kasih Pak Ahmad. nomornya, Mbak, kami minta Mbak Hana ya Oh ya, ya saya kirim di di, di chat ya, chat Mbak. room ya Pak. Hmm. Oke. Sudah saya kirimkan untuk nomor saya. Mungkin Bapak Ibu yang ada pertanyaan ataupun
pengen konfirmasi lebih lanjut bisa menghubungi saya pribadi. Mungkin itu dari Kemnaker, Mbak. Terima kasih, Mbak Ana, Ya, Bapak terima Isnur, dan kasih Bapak Pak Ahmad. Deputi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya kami melihat sudah ada ATR juga. Sebelumnya kami berkoordinasi dengan ATR di B06, tapi kami belum mendapatkan capaian realisasinya seperti apa. Mungkin kepada perwakilan ATR kami persilakan. Baik, Pak. Perkenalkan saya Linda, perwakilan dari ATR BPN. Izin share screen, boleh? Oh iya. Ya, Sebelumnya silakan saya kalau mohon Ibu. maaf, ini tidak menggunakan video karena sinyal wifi-nya kurang mendukung. Tapi apa suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Oh ya, jadi share screen. Mungkin langsung saja ke capaian realisasinya di Kementerian Izin Bapak Ibu. Di Kementerian ATR BPN ini terdapat beberapa kegiatan pada lokasi pembangunan daerah tertinggal, yaitu untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL serta program perencanaan dan pemanfaatan ruang dan kegiatan akses reforma agraria. Untuk kegiatan PTSL yaitu di peta pengukuran bidang tanah itu ada di 2 provinsi. Di Provinsi NTT itu ada di Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Saburai Jua itu sudah terrealisasi 100%. Sedangkan untuk di Papua Pegunungan yaitu di Jayawijaya juga sudah terrealisasi 100%. Untuk sertifikat hak atas tanahnya ini di Provinsi NTT juga di 3 kabupaten yaitu Sumba Tengah ini sudah 100% dengan target 2.550 bidang. Kemudian Sumba Barat Daya juga sudah 100% dengan target 2.150 bidang dan Kabupaten Saburai Jua 100% dari target 3.250 bidang. Sedangkan untuk Provinsi Papua ini ada Kabupaten Kerom, ini dari target 100 bidang masih terrealisasi 74%. Namun di akhir tahun nanti diusahakan akan terrealisasi 100%, masih dalam progres. Sedangkan untuk kegiatan program perencanaan dan pemanfaatan ruang, ini ada di NTT ini fasilitasi persetujuan substansi RDTR itu di Kabupaten Sumba Barat Daya realisasinya masih 70%. Ini masih merupakan kegiatan yang berupa proses sehingga nanti di akhir tahun akan dicapai 100%. Kemudian di Kabupaten Jayawijaya ini sudah terrealisasi 100%. Begitu juga di Pegunungan Bintang. Untuk fasilitasi persetujuan substansi RT/RW ini di Teluk Wondama dan Manokwari Selatan ini realisasinya masih 70% karena masih berupa progres. Kemudian ada bimbingan teknis RT/RW ini sudah 90% di Pegunungan Arfak. Sedangkan untuk kegiatan fasilitasi persetujuan substansi RDTR di Asmat ini tidak ada target. Untuk kegiatan akses reforma agraria sendiri ini seluruhnya sudah mencapai 100%. Ini ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di Provinsi Lampung ada di Kabupaten Pesisir Barat. Provinsi Papua Barat ini ada Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong semuanya sudah terrealisasi 100%. Demikian Mbak yang bisa kami laporkan. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu Linda. Mungkin di sini kami memohon bantuannya kepada Bu Linda untuk dapat mengisikan capaian-capaian tadi di paparan itu ke dalam matriks ya Bu. Baik, Berarti kalau dilihat
semua kegiatan yang ada di matriks yang telah kita sepakati pada awal pertemuan B06, berarti semuanya sudah terlaksana, Bu, 100%. Terlaksana. Tadi ada beberapa yang karena capaiannya kan berupa progres Progres. ya Mbak. Biasanya Oh outputnya iya. itu di akhir tahun, nanti di Desember. Seperti yang tadi RDTR. Oh. Tapi Kalau yang untuk akhir tahun, Mm-mm. tapi yang untuk apa, Bu? Mohon yang maaf. PTSL tadi sudah hampir semua 100% kecuali yang di Papua. Masih progres juga, masih 74%. Kalau akhir tahun itu biasanya di ATR sendiri itu di tanggal berapa, Bu, biasanya? Kalau dapat data realisasi seperti itu. Masih sampai Desember, Mbak. Masih dilakukan terus sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun 31 Iya, Desember masih iya, dilakukan juga ya? masih. Karena kan proses penerbitan kalau untuk SHT. Untuk yang masih berprogres, mungkin izin Bu, Ya. nanti di matriksnya bisa diisi di kolom pelaksanaan dulu aja. Berarti itu menandakan kegiatan tersebut masih berlangsung ya? Iya, Ya, kalau sudah selebihnya selesai selesai bisa ya, Bu. diisikan di kolom selesai ya. Oke, baik, Mbak. Dan kami meminta bantuannya juga Bu, bisa dikirimkan melalui surat B12 atas tanggapan surat yang kami kirimkan sebelumnya. Sebelumnya ini berarti undangan untuk ini Iya, ya? Oh jadi iya. surat undangan rapat itu sekalian surat permintaan data. Oh baik. Oke, Mbak. Iya. Ya, makasih Bu Iya. Linda. Selanjutnya dari BMKG apakah masih ada di forum? Pak Daniel. Oh ya, Pak Chandra. Iya, Pak Chandra. Halo. Halo, Ibu. iya Pak. Ya. Mohon izin. Suara saya kedengar nggak? Mohon izin Pak, suaranya rada kecil, nggak Gimana, Bu? jelas, kurang jelas. Udah terdengar belum? Ya. Masih kurang jelas Pak, izin. Gimana? Halo? Udah terdengar belum? Oke. Izin. Iya Pak. Sudah terdengar suaranya? Masih kurang sih Pak, mohon maaf. Tapi nanti ngomong. Mungkin menunggu Pak Chandra memperbaiki mic-nya. Mungkin izin Pak Chandra kalau bisa, kalau belum bisa disampaikan di room chat saja terkait tanggapannya ataupun masukan dalam forum ini. Di sini kami juga sudah melihat ada dari perwakilan Kemendagri, Bu Frisca, atau perwakilan yang lain, Pak Ikhlaso. Mungkin kami bisa mendapatkan tanggapannya Pak atau Ibu. Kemarin itu kami sudah berkoordinasi dengan Kemendagri juga, katanya kegiatannya kena blokir. Mungkin ada konfirmasi tambahan terkait
kegiatan Kemendagri yang berlokus di daerah tertinggal. Ya, baik, terima kasih, Bu. Ya, Langsung Pak dari Ika Song. Perencanaan Kemendagri. Izin saya mau konfirmasi aja, ada beberapa juga memang yang sudah kita konfirmasi juga bersama. Cuman ini kan arahnya ke capaian realisasi ya, Bu. Memang ini arahnya ke bagian kami yaitu monitoring dan evaluasi. Terkait kegiatan untuk yang di perbatasan itu, kita memang ada kegiatan salah satunya, yang mungkin kita untuk konfirmasinya itu eh, bisa, tapi itu bersifatnya inklusif. Artinya yang di perbatasan di 3T itu memang arahnya ke inklusif, artinya memang ke daerah dengan data administrasi kependudukan yang rendah. Nah, itu yang sudah kita konfirmasi bersama. Mungkin ada tambahan dari bagian Monef terkait realisasi capaian, karena ini kan juga bersangkutan dengan B12 ya, Bu. Ya, betul, Pak. Ya, Izin Pak Ika Song, kemarin itu eh, jadi ini kan lokusnya daerah tertinggal Pak yang ya, non izin yang 30 kabupaten tadi. Dan memang ya, ada beberapa kawasan perbatasan itu yang masuk ke daerah tertinggal. ya. Sebelumnya kami koordinasi dengan Kemendagri itu rencananya ada kegiatan pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat desa. Itu konfirmasinya ke siapa ya, Bu ya? Untuk yang Kemendagri-nya. Tapi waktu itu keterangannya kegiatan tersebut diblokir. Waktu itu izin ke Mbak Alivia sih, Pak. Oh, Mbak Via. Iya, memang terkait kegiatan ini diblokir katanya, Pak. Oh, nanti kami konfirmasi ulang aja ya, Bu. Kami pastikan kembali bahwa memang kegiatan itu apakah memang diblokir atau tidak. Yang Oh memang iya, betul, Pak. ya, karena setahu saya juga berkaitan dengan perbatasan atau 3T itu memang arahnya ke data kependudukan yaitu bersifatnya inklusif. Kabupaten. Itu dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Cuman kalau terkait pelatihan aparatur desa nanti kami konfirmasi kembali apakah memang kegiatan itu sifatnya diblokir atau tidak. Oh ya, baik. Untuk yang kegiatan GISA berarti sebenarnya saat ini sedang berlangsung juga ya, Pak ya? Ya, kami konfirmasi lagi Bu, apakah memang kegiatan itu masih dilaksanakan ataukah memang sudah selesai. Nanti konfirmasi ulang juga. Mungkin ada di sini juga ada Bu Rara dari bagian Monep ingin menambahkan, mohon izin Mbak Rara dari bagian Monep atau dari yang lainnya dari Monep. Izin Mbak Hanan untuk kegiatan ini Oh ya, sebenarnya kan di B06 itu tidak ternotisi ya karena memang statusnya diblokir. Tapi kami juga belum terupdate untuk sampai akhir tahun ini apakah blokir ini sudah dibuka atau belum. Namun kan ini kan kalau kita lihat dari lokus pelaksananya ini kan di Sumatera Utara dan spesifik kalau lihat dari kabupaten kota yang terpencil itu cuma untuk di Kabupaten Nias Utara ya. iya betul Bu. Di Sumatera Utara sisa Nias Utara saja. Nah, kami belum bisa menjamin apakah memang kalau seandainya dilakukan, apakah memang menyasarnya hanya untuk satu eh, kabupaten tertinggal tadi. Makanya seperti yang kata Pak Isnul tadi, kami harus konfirmasi ke teman-teman Pemdes terlebih dahulu untuk memastikan untuk B12 ini. Tapi kami lihat di rekap kemarin, rekap tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur ya kalau nggak salah. Nah, di Kemendagri dari B06 itu nggak ternotisi dan kami juga kayaknya eh, di tahun ini nggak ikut ya beberapa kali untuk rapat-rapat notisi ini untuk koordinasi. Ya, terima kasih Bu Faiza. Eh, Mungkin kami waktu itu ke Kemendagri bukan ke bagian Pak Ikhlasul ataupun Bu Faiza ya untuk menanyakan konfirmasi terkait kegiatan ini. Eh,
Selanjutnya mungkin kami bisa dikirimkan juga Bu suratnya setelah izin setelah Pak Ikhlasul ataupun Bu Frisca berkoordinasi dengan Pemdes, kami meminta bantuannya untuk dapat mengisi matriks ini Bu. Kalau kami boleh konfirmasi, ini kunjungan ke Kemendagri-nya kemana ya Mbak? Soalnya kalau beberapa tahun PPDT kemarin selalu koordinasi lewat Biro Perencanaan. Biro Perencanaan. Ke Pak Eliezer Bu Ke Pak Eliezer. dan Pak Reza. Oh Iya, ya, Eliezer. Isul? dan Pak Reza waktu itu kita Iya. pesan. Oh ya, berarti Ya izin gimana Pak Ikhlasul? apakah terdengar jelas suara saya? Iya, iya, sudah Pak. Jadi terkait memang yang kunjungan ke Pak Eliezer itu memang di bagian saya Bu, di bagian program. Dan memang terkait pelatihan aparatur desa dan pengembangan desa itu nanti kami konfirmasi ulang ke direktorat atau komponen teknis terkait apakah memang kegiatan itu diblokir atau tidak, kurang lebih begitu ya Bu ya. Nanti kami sampaikan ulang mungkin ke apa namanya di Kemendes ya Bu, di PDT-nya. Iya, iya Pak. Mungkin kami bisa dikirimkan suratnya juga ya Pak ya. Setelah koordinasi itu. Baik, nanti kami akan bersurat ya Bu. Mungkin kami juga berarti dasar suratnya yang memang kegiatan ini ya Bu ya. Maksudnya di rapat ini Iya, sebagai dasarnya ya. Jadi kami langsung nanti bikin surat. Setelah kami konfirmasi ke komponen teknis kami terkait program kegiatan itu, nanti kami langsung bersurat ke Kemendes PDT. Kurang lebih begitu Bu ya. iya. Izin juga Pak, mungkin kami bisa meminta nomor Bapak untuk tindak lanjut setelah rapat ini. Nanti kami Baik, kirimkan surat, ya surat permintaan datanya. ya baik Mbak. Saya share nomor saya di kolom chat ya Mbak ya. Iya, makasih Pak. Terima kasih Mbak. Izin, mungkin Pak Chandra apakah sudah bisa bergabung Pak? Izin Bu, dengar suara saya terdengar. Oh ya, sudah Pak, sudah jelas. Izin, Ya. Ibu, perkenalkan nama saya Chandra dari BMKG. Izin menyampaikan aja Bu, di tempat kami kan ada dua ya Bu, dari dua mendapatkan dua lah. Nah itu kebetulan lagi di tempat kita tuh kayaknya sepertinya terblokir Bu. Saya cari terblokir. Tapi kalau semua disuruh mengisi juga nanti kita akan mengisi Bu, gitu aja sih. Oh, berarti terblokir semuanya ya Pak ya? Iya, siap. Iya, Itu aja sih Bu. baik Pak. Iya, mungkin diisikan di matriksnya. Dan mohon maaf juga Pak, kita Iya. sebelumnya belum sempat berkoordinasi dengan BMKG. Iya, nggak apa-apa Karena Bu. waktu itu belum nemu jadwalnya yang cocok. Gitu. Iya baik, nggak apa-apa Bu. Maksudnya kita hanya konfirmasi aja juga. Saya juga baru dapat Zoom ini juga baru tahu juga ada kegiatan seperti ini. Ya seperti itu Bu. Nanti kalau semua nanti disuruh mengisi ya nanti saya isi. Nanti saya udah nyatat nomornya Ibu juga. Nanti saya bisa jawab lihat WA ya Bu. Baik Pak Chandra, nanti kita Iya. koordinasi by WA ya Pak ya. Iya baik baik. Terima kasih ya Bu. Ya, terima Iya. kasih Pak. Iya. Izin Bapak Ibu peserta rapat, mungkin apakah ada yang mau memberikan tanggapannya atau pertanyaan
pertanyaan, masukan, dan saran terkait forum kali ini. Izin Mbak Hana, Ya, Ibu Duma. izin Mbak Hana, saya Duma dari Badan Pangan Nasional. Baru mengikuti pertemuan ini. Mohon konfirmasi apa saja yang menjadi kewajiban kami, Mbak, supaya bisa kami tindak lanjuti. Atau kita komunikasinya seperti apa ya, Pak? Mbak? Eh, ya baik, Bu Duma. Jadi kalau dari maksud tujuan rapat ini tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Direktur juga, kami memohon data realisasi B12 kepada Kementerian Lembaga sesuai dengan rencana program kegiatan PPDT tahun 2025 yang ada 120 kegiatan. Dan di Bapanas sendiri itu ada satu kegiatan yang eh, waktu itu kami koordinasi itu akan diimplementasikan di daerah tertinggal. Itu ada Sumba Tengah. Dan setelah kami lihat juga, mana? Bisa digeser. Nah, setelah kami waktu itu konfirmasi dengan Bapanas di B06 pun, kegiatan ini sedang berlangsung karena sumbernya dari DAK. Dan mungkin nanti kami bisa meminta update terkait data ini, Bu. Jadi nanti bisa diisikan matriksnya ini kembali, khususnya pada kolom B12. Baik, baik Mbak Hana. Jadi satu lokasi ya, Kabupaten Sumba Tengah Ya, aja satu kalau Badan lokasi. Pangan Nasional. Iya, Siap, betul, siap, Bu. siap. Baik Mbak. Jadi Nah, nanti kami minta tindak update lanjut. matriks. Ya, baik Mbak Hanan. Makasih Mbak. Ya, terima kasih, Bu Numa. Izin Bu Hanan, Yanto Bu, Yes, perwakilan dari Basarnas. Yes, Eh, Pak. ya, izin pimpinan rapat. Jadi terakhir kami telah bersurat pada 16 Juli 2025. Nah, sampai dengan B6, B12 ini tidak ada perubahan, Bu. Jadi yang untuk MAPI tidak bisa dilaksanakan karena efisiensi. Oke, itu Bu laporan dari Basarnas Bu untuk update-nya. Nah, untuk yang Sumba Barat Daya itu sudah dilaksanakan Bu izin. Oh iya, izin Pak, untuk yang Sumba Barat Daya ini berarti kegiatannya itu dilaksanakan di Sumba Barat Daya itu, Pak. Nah, ini izin. Jadi informasi dari pelaksana yang di kantor SAR itu dilaksanakannya di Timur Tengah Utara Keva Bu izin. Gimana ya? Oh, Kami, iya, kami sudah berarti ini koordinasi dengan gimana Bu? oh, di Timur Tengah Utara, cuman pesertanya ada yang dari Sumba Barat Daya, begitu ya, Pak ya? Apa Ini gimana, Pak? ini akan saya tanyakan lagi ke pelaksana apakah ada dari Sumba Barat Daya. Kami mohon waktu Bu izin. Iya, ya izin Pak Yanto, mungkin kemarin itu kami setelah baca surat dari Basarnas juga yang B06 itu, kami Ya, ada beberapa pertanyaan juga yang mau dikonfirmasi gitu, Pak. ya gimana? Apakah yang di TTU itu digeserkan pelaksananya saja dengan pesertanya itu tetap sama, atau memang semuanya bergeser ke TTU dan pesertanya juga berubah seperti itu. Ya, kalau untuk peserta apakah dipindah atau hanya lokasi saja atau pesertanya tetap, ini saya harus tanyakan dulu ke pelaksana Bu Iya. izin. Oh Ya, iya, iya tapi Pak. ya siap. Iya. Mohon waktu Bu. Dan ingin bertanya lagi untuk B12 ini, berarti nanti dijelaskan ya di apa ya, di kolom keterangan apa di mana Bu ya terkait yang Ah, pesertanya atau apanya gitu ya.
Iya baik, iya Pak, di kolom keterangan saja nanti ditambahkan. Baik, jadi kami bersurat ya. Iya Pak, Terima di kasih Bu. D12. Ya, Ya, terima makasih kasih. banyak juga Pak Yanto. Eh, Mungkin kami berikan kesempatan juga kepada Pak Ade dari BRIN, karena Iya, kami juga belum sempat berkoordinasi dengan BRIN. iya siap Mbak Hana. Yang saya Ya, hormati Pak Astep, Pak Direktur. Eh, untuk kegiatan terkait PPDT ini, seperti yang Mbak Hana sampaikan, kita belum sempat ketemu ya Bu ya. Dan ternyata PIC dari tempat Ibu juga katanya kemarin ada sempat kecelakaan. Jadi, tapi untuk terkait apa yang sudah kita surati lah ke PPDT ya Bu ya, di bulan November tahun 2024 terkait lokasi-lokasinya, insya Allah kegiatan itu dilakukan di BRIN. Dan nanti untuk detailnya akan kita sampaikan di pelaporan B12. Di sini kami juga dibantu oleh dari pelapor apa monitoringnya ada Pak Wahid. Kita sudah mencoba mengumpulkan data dan akan kita update di B12-nya. Itu aja sih. Mungkin dari kami. Makasih. ya baik, terima kasih Pak Ade. Izin Sebelumnya mungkin juga Mbak. di 2024 BRIN selalu berkoordinasi dan juga terlibat di dalam RAN PPDT 2024 ya Pak ya. Iya betul. Di, Mas Wahid mau bicara kayaknya Mbak Hanan. Boleh izin Iya sedikit silakan mungkin. Pak Wahid. Terima kasih Mbak Hanan ya, Mbak Hanan atau Mbak Nisa. Nah, terima kasih banyak kesempatan pada kali ini ya. Mohon maaf mungkin tadi kita ada sedikit beberapa kendala yang disampaikan oleh Pak Ade terkait dengan data dan capaian. Mungkin saya akan sedikit mengupdate aja memberikan contoh sampel untuk kegiatan yang kami lakukan dari 5 judul itu. Setidaknya mungkin yang akan saya sampaikan ada 1 judul terkait dengan hasil riset dan inovasi di terkait dengan tata kelola ekonomi pemerintahan. Itu ada 2 judul saat ini yang sudah berprogres dan memang sudah ada hasilnya Mbak. Yang pertama terkait dengan model resiliensi UMKM Tenun di destinasi destinasi wisata di Kabupaten Manggarai Barat dan Nusa Tenggara Timur. Itu saat ini risetnya sudah selesai dilakukan di mana hasil capaiannya kami ada 1 model terkait dengan kegiatan tersebut. Terus ada juga terkait dengan strategi pengurangan stunting melalui penguatan lumbung pangan desa berbasis pengetahuan dan keanekaragaman kearifan lokal. Itu ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Itu juga sudah hampir mendekati akhir risetnya dan nanti ditargetkan ada 1 model juga. Jadi kalau di akhir tahun kemarin kami menyampaikan setidaknya ada 5 kegiatan. Ini 1 kegiatan dari target salah satu kegiatannya itu sudah memang sudah ada hasilnya. Untuk 4 kegiatan lain kami saat ini masih melakukan mapping data terkait dengan capaiannya. Mungkin Mbak, mungkin kita harapkan semoga sesuai tenggang waktu di tanggal 5 kami sudah bisa mensubmit terkait dengan capaian-capaian tersebut. Tetapi mungkin satu hal yang mungkin akan kami tanyakan, Mbak, kami agak kesusahan ketika disandingkan ke realisasi anggaran. Itu kira-kira seperti apa ya? Karena gini, karena terkait dengan penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi itu sendiri, dia tidak submit judulnya itu menghabiskan atau pagu anggarannya itu tidak disubmit di awal. Jadi memang dia hanya dia supply berdasarkan kebutuhan risetnya saja. Karena kan judulnya sangat banyak ya itu ya. Jadi dia hanya kalau semuanya teman-teman periset membutuhkan belanja bahan, dia akan di supply belanja bahan dan sebagainya. Jadi kalau untuk realisasi anggarannya kami ada sedikit susah untuk menuangkan itu. Kira-kira seperti apa? Mohon saran dan masukannya. Terima kasih, mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Ya, terima kasih Pak Wahid. Untuk realisasi anggarannya, kalau memang tidak memungkinkan untuk dicantumkan, tidak apa-apa Pak, tidak dicantumkan karena ini gabung sama riset-riset yang lainnya seperti itu kan ya. Betul, Mbak. Untuk realisasi anggarannya tidak apa-apa, mungkin di skip terlebih dahulu saja Pak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Berarti nanti kami akan coba optimalkan. Semoga dari 5 kegiatan ini ya, tadi yang sudah clear itu yang di kegiatan nomor 4
Ya, Yang nomor riset 4. bidang tata kelola itu dari target satuan satu kegiatan dilakukan kita bisa realisasinya ada 2, Mbak. Iya, Ah, betul. Nanti bisa di-input saja, Pak, di matriksnya. boleh. Untuk 4 kegiatan lain berarti masih menunggu konfirmasi ya, Pak ya? Iya, kami coba confirm ulang. Moga-moga sih bisa kami sampaikan tepat waktu ya, Mbak. Nanti sesuai dengan di surat kemarin. Ya, ya, terima kasih Pak Wahid. Mungkin itu. Terima kasih banyak, Bapak Ibu sekalian, Ya, Pak Ade. baik. Makasih Mas Wahid. Makasih Mbak Hana. Ya, terima kasih juga Pak Ade. Eh, Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau memberikan tanggapannya di forum atau ingin menanyakan sesuatu? Sepertinya sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Eh, Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Leo. Apakah Pak Asdep ada yang ingin ditambahkan atau ingin disampaikan kembali, Pak? Eh, Baik, terima kasih Pak Hanan. Pak Direktur, saya kira ini merupakan sebuah suatu progres yang cukup baik menurut saya ya, terkait dengan monitoring B12 ya yang kita lakukan pada hari ini ya. Nah, ini mungkin juga nanti jadi bahan masukan kita juga untuk pelaksanaan di tahun 2026 ya. Hal ini tadi sejalan dengan eh, rencana aksi kita. eh, Kami nanti mencoba jika sependapat nanti kita sinergikan bersama dengan Kemendes, kita bentuk forum ya, forum antar kementerian lembaga lintas KL gitu, kita SK-kan misalnya dengan apakah nanti SK dari Kemendes atau SK-nya kemarin usulan dari Pak Dirjen itu akan di SK-kan oleh Menteri Koordinator itu Menko Pemberdayaan gitu lintas KL gitu dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal ini sehingga dalam pelaksanaan monitoringnya, progres pelaksanaannya kita bisa mendapatkan informasi yang jelas kemudian di level pimpinan ya di level pimpinan eselon 1 minimal misalnya yang menandatangani sehingga teman-teman di kementerian khususnya di Biro Pak Leo terlempar ya, Mbak? Dan Iya Pak, kelempar Pak sepertinya. Eh, ini saya lagi coba hubungi staf beliau. Halo Mbak. Ya, Pak Ifasul. Mbak, jadi saya tadi barusan udah konfirmasi komponen teknis kami. Ini waktunya bisa kan Mbak ya?
Maksudnya kita sampaikan masih ada waktu ya? Masih Pak, maksimal 5 Desember Pak izin. Jadi begini, saya sudah konfirmasi ke komponen teknis kami, ke Ditjen Bina Pemdes, terkait program kegiatan pelatihan aparatur desa dan kelembagaan aparatur desa itu memang sudah dibuka blokir sejak Oktober. Jadi sekarang lagi berjalan sampai Desember program kegiatan tersebut. Oh, Cuman yang perlu digarisbawahi adalah kami masih mengkonfirmasi terkait apakah ada wilayah untuk pelatihan aparatur desa itu yang mengarah ke 3T. iya. Tadi Nah, di matriksnya izin Pak. Tadi kalau nggak salah di Sumatera Utara Pak. Mungkin bisa di Sumatera dicek Utara. dulu, Nah, ya dicek karena dulu di pelaksanaan situ. karena pelaksana program kegiatan terkait pelatihan aparatur desa itu dilakukan oleh balai, Mbak. Jadi tidak di pusat tapi di balai. Nah, itu yang harus kami konfirmasi apakah memang sesuai dengan lokasi 3T itu yang mengarah ke Sumatera Utara. Oh iya. Baik Pak, kami menunggu konfirmasi dari Bapak dulu kali ya Pak ya. Untuk lokus DT-nya nanti kami kirimkan kepada Bapak 30 DT itu di mana aja. Ya, saya udah share nomor saya di kolom chat. Nanti boleh Mbak konfirmasi ke saya mungkin wilayah-wilayah apa saja yang termasuk di 3T yang terkait pelatihan aparatur desa. Nanti saya konfirmasi ulang. Soalnya untuk program kegiatan tersebut di Oktober sudah open blokir dan sudah berjalan sampai Desember targetnya. Baik. Oke, Ya baik baik Mbak. Pak. Nanti Ya langsung terima kasih Pak ya, atas konfirmasinya. ya nanti tolong dikirimkan untuk wilayah-wilayah yang termasuk 3T-nya Mbak ya. Iya iya siap Pak. Oke, terima kasih Mbak. Ya makasih Pak. Ini ada info dari Pak Asdep, Mbak Anan, kalau sinyal beliau bermasalah di kantor. Ini kan juga belum bisa ini menghubungi ulang. Oh iya. Belum ada kabar juga dari staf beliau Pak. Mungkin karena sudah sampai di penghujung acara, Bapak Ibu peserta rapat, izin Pak Direktur, kita akhiri saja rapat kali ini. Mungkin dari Pak Direktur, apakah ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Anan. Hanya menegaskan saja, ucapkan terima kasih. Tapi mohon berkenan, jadi ketika menyampaikan data-data dimaksud, diberikan juga keterangan-keterangan untuk memperkuat justifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan di masing-masing KL. Kemudian yang kedua, tadi ada beberapa memang permasalahan secara umum. Yang pertama terkait dengan blokir, jadi terkait dengan blokir yang terjadi pada beberapa kementerian sehingga kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Izin Pak Asdep katanya bergabung lagi. Kita menunggu sekalian kehadiran beliau. Izin Pak Asdep, kami melanjutkan. Iya, Iya. Eh, jadi izin Pak Asdep dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Lembaga tadi ada beberapa kendala memang. Yang pertama terkait dengan blokir Pak yang menjadi permasalahan umum kita semuanya. Jadi diharapkan nanti ke depan bisa mohon dibantu dikawal Pak Asdep terkait dengan anggaran-anggaran yang melakukan intervensi di daerah-daerah tertinggal. Kemudian yang kedua, kami juga mohon kepada Bapak Ibu pimpinan KL dalam mengirimkan B12 tadi juga dijelaskan dalam keterangan kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan real yang ada di lapangan terhadap pelaksanaannya. Apakah itu karena mungkin faktor keamanan atau mungkin faktor teknis lainnya yang mungkin bisa dijelaskan kepada kami sehingga nanti kami bisa kompilasi permasalahan-permasalahan intervensi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan lokus, Bapak Ibu memang mohon untuk lokus memang di
ditekankan pada 30 daerah tertinggal. Nah, tadi ada beberapa proposal yang itu gabungan Pak Asdep, bahwa itu di mana di dalam negeri ya, Mendagri tadi ada beberapa lokus menjadi satu, sehingga nanti perlu dijelaskan juga apakah itu masuk juga di lokasi daerah tertinggal. Dan terkait dengan itu saja saya kira beberapa hal yang perlu kami tanggapi Pak Asdep dan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk selanjutnya kami mohon perkenan Pak Asdep untuk menyampaikan tanggapan sekaligus eh, menutup acara pada siang hari ini. Silakan Pak Asdep. Baik, terima kasih Pak Direktur, terima kasih Bapak Ibu yang mewakili kementerian lembaga. Mohon maaf tadi saya terlempar ya karena sinyal. Jadi pada hari ini setidaknya ada dua hal yang perlu kita lakukan penguatan Pak Direktur, Bapak Ibu semua. Yang pertama saya kira sebelum proses PP ya PP 78 tahun 2024 kita lakukan revisi ya, dalam rangka itu saya kira kita perlu lakukan penguatan ya, penguatan dalam bentuk forum mungkin yang kemarin Pak Dirjen mengusulkan untuk di SK-kan mungkin oleh Kemenko kepada Kementerian KL yang perlu kita libatkan di dalam melakukan intervensi terhadap daerah tertinggal ini. Sehingga ketika level pimpinannya juga ikut ya apa namanya terlibat langsung di dalam pelaksanaan ini, sehingga harapan kita implementasi program untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal ini dapat terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penguatan forum juga perlu kita dorong Pak Direktur nanti di level 30 daerah tertinggal ini. Kami memang sudah berupaya kemarin, sudah beberapa kali kita menghadirkan daerah tertinggal, tapi kondisinya waktu yang tidak pas. Kemarin sudah teragenda di Labuan Bajo ya, kalau saya tidak salah, kemudian dan Surabaya, tapi benturan dengan kondisi waktu itu ada demonstrasi yang berkepanjangan ya, sehingga menuntut kepala daerah untuk tidak meninggalkan tempat. Nah, sehingga seiring waktu ya kondisi keuangan juga yang akhirnya menjadi kendala kita gitu. Nah, tapi ini mungkin di semester awal ya di tahun depan saya kira dua sisi ini baik dari lokusnya ya 30 daerah tertinggal perlu kita perkuat sinerginya dalam bentuk forum, kemudian begitu juga di lintas kementeriannya. Saya kira itu mungkin dari saya Pak Direktur, Bapak Ibu semua ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah hadir di dalam kesempatan yang baik ini ya. Semoga kinerja kegiatan Bapak Ibu menjadi amal yang baik, amal dinilai ibadah di mata Tuhan, di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas dan kurang berkenan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asdep, Pak Direktur. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta rapat yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami dari tim memohon maaf atas segala kekurangan maupun kekeliruan. Kami akhiri rapat hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir, terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Ade Gunawan, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, salam kenal Pak.